Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di episode Ngaji Ngopi Podcast. Nah, masih bersama Gus Ubed di samping saya. Nah, kita akan membahas terkait rasan-rasan. Ini rasan-rasan itu pasti sangat polemik di kita nih, Gus. Iya. Polemiknya itu sebenarnya rasan-rasan itu ada nggak sih sisi positifnya? Iya. Ada nggak gitu? Nah, kalau rasan-rasan itu kan identik perempuan. Iya. Atau sebenarnya rasan-rasan itu tidak memandang gender. Iya. Nah, ini kira-kira dalam Islam, Iya. rasan-rasan itu menyikapinya bagaimana nih, Gus? Baik, terima kasih, Mas. Iya. Sebelum saya berbicara itu, Aha. saya coba untuk membacakan sebuah ayat. Di sini disebutkan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Di sini dari firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka. Tentunya poinnya di sini adalah berprasangka yang tidak baik. Oh, oke. Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, jangan pula menggunjing atau membicarakan satu sama lain tentang keburukannya, maksudnya seperti itu. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, tentu merasa jijik. Istilahnya begitu. Di ayat di sini katakan, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Jadi poin di sini adalah rasan-rasan atau bahasa resminya ghibah, Mas. Ghibah. Sekarang kan viral ya, dikit-dikit ghibah kan seperti ngomongin orang, dan ini sudah menjadi tren hobi kadang-kadang seperti itu. Ghibah tren. Ini kayak kalau kita ngomongin tren ini sebenarnya bukan tren sekarang. Iya, dari dulu. Tapi dari dulu. Tapi mungkin sekarang lebih di blow up lah istilahnya, lebih apa ya? Orang sudah ndak ada tedeng aling-aling lah, bahasa Jawanya begitu. Mengalir. Sudah mengalir. Poin yang harus dipahami itu bahwa rasan-rasan atau ghibah itu adalah kita membicarakan orang lain atau saudara atau teman kita yang apa yang kita omongkan itu tidak disukai oleh orang tersebut. Oh, oke. Bahasa sederhananya begitu. Secara otomatis kalau kita mengembalikan sifat manusiawi kita, siapapun orang, kalau diomongkan kebaikannya mesti seneng. Kalau diomongkan keburukannya mesti nggak seneng. Maka poinnya yang namanya rasan-rasan pasti ngomongkan keburukannya. Oke. Kalau penjenengan tadi ngomong bahwa apakah ada rasan-rasan yang positif, ya ada. Tapi namanya itu bukan rasan-rasan akhirnya. Tapi ya lebih memuji. Memuji dia. Kita mengambil contoh atau mengambil bahasanya, istilahnya, saya punya temen ini loh, dia kaya tapi masya Allah dia royalnya minta ampun, gampangan, entengan, gampang bantu, gampang ini. Ada teman saya dia tuh tidak punya apa-apa, kerjaannya juga pas-pasan, tapi kalau diajak temennya dimintain bantuan tolong apapun dia selalu ready ada. Nah, ini kan membicarakan, ini sudah memuji. Ini bukan bahasan ghibah lagi, rasan-rasan. Nah, yang poin paling perlu difahami adalah itu tadi, Mas, Bapak. Ketika kita membicarakan keburukan orang lain dan keburukannya itu adalah sesuai fakta, itu namanya ghibah atau rasan-rasan. Tapi kalau kita ngomongkan orang lain keburukannya sementara itu tidak sesuai fakta, maka ini double, jatuhnya ke fitnah. Rasan-rasannya dapat poin ghibahnya, terus fitnahnya tidak sesuai faktanya, dapat fitnahnya. Berarti dapat dua itu. Iya, seperti itu. Oke.
Oke. Jadi bila kita melakukan rasan-rasan, itu kan tidak sesuai dengan fakta. Nah, itu kita dapat 2 dosa. Istilahnya dapat 2 dosa. Ya, arahnya begitu. Kita kayak malaikat aja, Gus ya. Malah ngitung dosa dan pahala. Ya intinya beginilah, bahwa bagaimanapun poin inti namanya orang diomongkan keburukannya pasti tidak senang. Bener. Itu prinsipnya seperti itu, walaupun memang dia lakukan. Bahkan ada beberapa istilahnya nasihat yang perlu dilakukan, sampai didawuhkan. Kalau bisa tutup aib kekurangan saudaramu itu luas maknanya. Keluargamu, saudaramu, dan lain-lain. Terdekatmu gitu ya. Temannya, orang terdekatmu, bahkan orang lain. Kita tidak punya hak untuk mengomongkan orang lain keburukannya. Kalau toh, karena kita cukup. Sebenarnya kalau kita itu mau belajar agama benar-benar, menjadi dasar kehidupan kita. Di Al-Quran itu sudah ada contoh loh. Gimana nih, Gus? Contoh cara berteman, cara apa kita supaya jadi contoh kehidupan kita, kan di situ ada kisahnya Nabi Yusuf, ada kisahnya Luqman Hakim, ada kisahnya Nabi terdahulu yang lain. Itu kan sudah cukup menjadi itibar contoh kita. Oh iya. Kenapa kita harus melebar ke teman-teman kita? Kan seperti itu. Kalau toh kita juga nggak bisa hindari loh Mas, zaman sekarang dengan posisi yang modern seperti ini. Kita balik lagi sebelumnya, bahwa ada dawuh dikatakan bahwa tutuplah aib keburukan orang lain, nanti Allah akan menutup aibmu di dunia dan di akhirat. Nah, ini kalau kita bahas modernitas ini Gus ya, dan memasukkan unsur rasan-rasan. Sekarang itu kan ada pemberitaan kasus. Nah, apalagi ya viral saat ini, kasusnya sebut saja S tuh. Nah, pada faktanya di sekitar kita, tiba-tiba saat ngopi itu bilang, gimana, kamu sudah tahu belum kasus dari orang ini? Sebenarnya kan kita sudah mengetahui itu fakta yang mereka perbuat atau apa yang dilakukan. Kalau itu termasuk rasan-rasan atau enggak? Poin yang harus difahami ketika kita melihat berita di TV, pasti kita yakinkan kita nggak tahu fakta. Poin yang harus difahami. Karena gini Mas, satu, kejadian apapun yang ada di media kita tidak selalu ada di situ. Pasti kan? Maka kita nggak tahu itu. Kalau toh itu terbukti atau apa, kita yakini dulu dalam hati kita bahwa kita itu berhusnudzon dulu loh Mas. Maksudnya kita bukan berarti kita lalu beranggapan bahwa orang ini tidak mungkin melakukan suatu hal yang buruk. Tidak loh ya. Ini untuk benteng diri kita, maksudnya supaya kita nggak berlebihan untuk menyikapi menyikapi itu. Yang pasti kalau di dalam berita kita tahu, kita membaca, kita yakinkan bahwa diri kita tidak tahu faktanya, karena kita tidak ada di TKP tersebut. Apapun itu berita apapun, misalnya mohon maaf ya, misalnya ada berita pemerkosaan, ada berita pembunuhan, ada berita apa, kan kita tahunya cuma baca atau lewat visualnya berita. Tapi kan tidak tahu kejadian secara aslinya. Seperti itu. Maka yang perlu kita garis bawahi, jangan berlebihan. Kalau bisa kita mending membahas satu hal yang lebih manfaat. Kalau bisa loh ya. Kita kalau menjadi orang-orang yang disebut seperti orang-orang sufi dan lain-lain, kita sulit lah masa ini. Kita TV ada, handphone ada, berita. Kita punya medsos satu aja kan, walaupun nggak kita minta dia lewat sendiri. dan hati refresh kita, berandanya ya. Dan yang perlu difahami ini Mas, ketika kita banyak melihat permasalahan orang lain, apakah itu lewat berita, apakah itu yang sekarang TikTok ya Mas ya. Contoh gini Mas, paling simpel saja. Sampean ketika lihat di berita medsos, di TikTok, di IG atau apalah, ada sebuah kecelakaan beruntun misalkan. Lalu panjenengan sering melihat berita itu. Ketika sampean pergi jauh lalu nyetir kendaraan, ada rasa ketakutan nggak? Terngiang-ngiang nggak? Bener sih, bener. Maka itu membawa aura energi yang negatif kepada kita. Karena sesuatu hal yang harusnya tidak perlu kita pahami dan tidak ketahui, kita jadi tahu. Apalagi kita gibahkan orang lain yang terlalu banyak, maka aura negatifnya akan masuk ke kita.
Coba sampean titeni. Apa? Titeni bahasa Indonesianya apa? Ingat-ingat lah ya. Ingat. Ketika sampean terlalu banyak mendengarkan permasalahan temenmu dalam kondisi tertentu fisik kita yang lagi ndak fit atau mungkin pikiran kita juga lagi gitu down. kan. Kira-kira nambah masalah tiba-tiba kita pikirannya kacau atau enggak? Oh, iya. Nah, nek bahasane apa ya? Saya tidak bisa mencontohkan yang lain lah. Istilahnya seperti itulah. Maka yang perlu kita hati-hati, Mas, Mbak. Kalau bisa, mohon maaf, kita hindari hibah-hibah atau rasan-rasan yang tidak penting. Dan memang rasan-rasan tidak penting. Malah ada rasa-rasa ya, penting. kalau toh contoh kita memberitahu teman ada masalah dengan teman yang lain, itu tidak perlu kita spesifik menceritakan orangnya. Kasih aja contoh yang lain. Misalkan pakai kias saja, Mas. Bahwa hati-hati kalau dalam ini, misalkan karena kamu harus, misalkan kalau dalam hal usaha ya, teman kita yang kita ingatkan saja, kamu harus memahami dulu ini bener apa enggak dalam hal kerjaannya, realitanya ini cocok apa enggak, sehingga ketika kamu nanti menjalani dengan temanmu, sahabatmu atau saudaramu akan lebih aman karena kamu juga memahami. Jadi kita ndak poin menilai orang. Tutup. Misalkan aku deket sama sampean nih, Mas, kita mau ada project apa, terus tiba-tiba mohon maaf temenmu ada yang ngomongkan keburukan saya atau keburukan sampean ketika mau project kita tadi ya. Dengan project itu harusnya kita nggak terfokus dari ini, karena orang bisa saja mungkin antara kita ini malah pas project bener, bisa toh. Seperti itu. Lagi-lagi, Mas, namanya manusia itu naik turun, imannya itu naik turun. Orang kemarin bisa salah, sekarang bisa baik. Orang kemarin bisa bener, sekarang bisa salah. Maka kalau kita menganggap bahwa kita bicarakan keburukan orang itu seolah-olah selamanya dia akan seperti itu, ya dosa kita panjang, Mas. Never end juga. Apalagi kalau plus tambahan. Kita kalau lagi kita masih diuntungkan nih di ngaji ngopi. Ada bahasa ngajinya. Jadi kalau kita akan ngetril, Mas, yo, masih ada yang ngingetin kan. Ngaji nih. Dan ini bener judulnya kan nggak ngopi ngaji, tapi ngaji ngopi. Sehingga kalau keterusan ngopinya, nah kita enak lagi nyeruput kopi, suantai rokokan sama temennya. Ini biasa nih, semakin malam semakin asik. Bahasanya belakrak, Mas. Kemana-mana gitu. Nah, di situ makanya kita juga harus tahu batasan, karena tidak mesti. Dan Allah ini rahmat sekali. Allah tuh Masya Allah, bahkan di balik ujian ada rahmatnya Allah, ada keberkahannya Allah, di balik masalah ada kasih sayang Allah. Orang diuji dengan saat ini melakukan kesalahan misalkan, lalu banyak orang yang hibah, kan ngomongin kejelekannya dia juga dapat pahala hibah ini loh. Jadi hati-hati juga kita ini harus membahas. Hati-hati, yang terpenting adalah kalau itu tidak membawa manfaat, dampak yang positif buat kita. Benar. Apalagi sampai membicarakan keburukan orang, kalau bisa kita belajar untuk menghindari. Kalau belum bisa 100% ya dikurangi. Nah, ini Gus, kan kita sudah ngomongin proses hibahnya dan juga kita simulasi jadi malaikatnya. Nah, ini kalau teman kita mengajak untuk menghibah atau rasa-rasa tadi, itu kira-kira ada nggak cara untuk menolak atau membahas pembahasan lain supaya tidak menghibah? Bisa nggak? Bisa. Ya, kita memang poin intinya adalah satu, ketegasan terhadap diri kita sendiri dengan tidak menyinggung teman kita. Lagi-lagi saya yakin kok teman kita yang mengajak hibah ini, kalau misalkan diajak ngomong hibah, dia dihibahin juga nggak akan seneng kok. Bener. Bahkan sampai ada nasihat mengatakan, ketika kamu diajak hibah temanmu, menghibahkan hibah temanmu yang lain, nanti ketika kamu pergi, maka kamu yang ganti akan dihibahi atau dirasan-rasan. Segitiga nih ya. Iya. Segitiga setan. Bulet, Mas, bahasanya. Makanya kita bisa ngomong, nggak usah diterusin deh, kita nggak usah ngomongin. Bagaimanapun itu teman kita pernah susah seneng bareng,
setidaknya pernah ada kebaikan walaupun satu tetes dia itu tetap temanmu. Itu tetap temanmu. Kalau memang kamu menganggap temanmu, harusnya kamu malah bertabayun, ngajak, ada masalah apa atau kamu kok sampai seperti ini. Walaupun kita nggak bisa membantu materi, paling tidak kita bisa memberi nasihat atau memberi saran lah. Kalau nasihat mungkin terlalu ketinggian sama temen ya, kita ngasih saran. Nguyai segoro lah, ibaratnya kan begitu. Kalau misalkan nanti ada ketersinggungan, aku pernah loh ada temenku punya masalah begini, ada solusinya begini, malah dikuatkan, jangan malah dijauhi, malah dijelek-jelekkan. Lah wong kita itu harusnya bisa memberi positif kepada orang lain atau temen, malah istilahnya apalagi orang yang kita anggap dekat. Dan satu juga, mumpung saya masih inget ya, ada solusi lagi. Ketika kita habis ngibain orang, kalau sudah terlanjur nih karena kita misalkan nih, kita lagi ngopi di sini nih, kita ngibain siapa, Mas Aldi atau siapa misalkan ya, ngomong Mas Aldi itu gini-gini, misalnya seperti itulah atau apalah misalnya. Ada solusi dalam salah satu kitab itu dikatakan begini, taubatnya kita itu, kalau kita langsung ngadep kepada dia, Mas, sampean tadi tak rasani, tak hibai, terus kita ngomongkan hibahnya plusnya, hibahnya apa, kan mesti pertanyaan. Lalu kita jawab, aku tadi ngibain sampean gini, ngamuk gak Mas? Kan mesti langsung. Nah seperti itu. Maka solusi pertama adalah kita tetap taubat dari hal itu, istighfar. Iya, istighfar. Lalu kita sebut kebaikannya yang kita gibahin tadi itu di tempat yang kita gibah tadi. Tapi kita sebut di hadapan Allah. Ora kok tidak kok kita. Maksudnya di hadapan Allah gimana nih? Ya kita duduk lagi di tempat sini. Ya. Lalu kita ngomong dalam hati atau misalnya sambil doa, enggak apa-apa. Ya kalau malu ngangkat tangan lah istilahnya. Kita sebut, ya Allah, aku tadi barusan gibahin, jelek-jelekin, ngerasani temanku itu tadi. Maka ampuni aku ya Allah, dan ampuni dia atas kesalahan dia. Yang paling penting poin kita minta maafnya ke Allah, karena bagaimanapun yang salah kita kan, seperti itu. Yang kedua, dia itu baik ya Allah, sering neraktir saya, belikan kopi setiap hari. Pas saya masih di kos-kosan nggak punya uang, tiap hari saya dibelikan mie, mie goreng, mie soto. Sebutin baik-baiknya itu. Nah di situ nanti apa nih, itu solusi seperti itu, sehingga nanti pelan-pelan nanti Allah lembutkan hatinya teman kita, supaya nanti nggak marah kalau kita satu ketika ketemu kita minta maaf atas hibahan kita, dia sudah nggak marah. Jadi seperti itu. Jadi artinya kalau kita gibah terus tiba-tiba ingat atau ingin bertaubat gitu kan, ya kita mengingat dengan ketulusan hati atas kebaikan yang orang yang kita gibahi gitu kan. Prinsipnya adalah ketika melakukan kesalahan kita, dalam poin teksnya ini adalah hibah atau rasan-rasan ini tadi, barengi hal kesalahan kita segera dengan kebaikan. Intinya segera dengan kebaikan. Kalau bisa detik itu juga. Kalau ditunda, kalau kita ditunda misalkan kepanjangan hibahnya, keingatnya besok, ya segera besok. Paling tidak dan segera. Saya tidak tahu kebaikan dia, apalagi yang kita gibahin dari berita medsos, berita dari yang lain, kita nggak ngerti loh kebaikan dia. Contoh ya, mungkin di media sosial atau misalnya kita lihat di TV, seolah-olah yang muncul keburukan dia tok. Tapi di yang lain yang kita tidak ketahui, dia punya uang disedekahkan orang. Dia ternyata memuliakan orang tuanya. Dia ternyata peduli dengan anak yatim. Dia ternyata peduli dengan sahabat saudara. Kita nggak pernah tahu loh kebaikan yang dia simpan. Bener Gus. Itu yang paling. Jadi artinya sebenarnya kembalinya ke informasi deh. Iya. Bagaimana cara kita menyikapi sebuah informasi baru dalam pertemanan atau dalam media. Itu harus kita batasi mana informasi yang baik sama informasi yang buruk. Iya, seperti itu. Oke Gus. Oke teman-teman, tetap di Ngaji Ngopi Podcast, jangan kemana-mana, kita akan bahas episode selanjutnya. Hey yo kawan, coba kau dengarkan, akan ku sampaikan dengan penuh penghayatan. Timbulnya harapan, kita di garis depan, dengan tatapan tajam, penuh pertanyaan. Jangan bekam otak ini dan biarkan berlari, bebaskan dari belenggu, siapkan pendapatmu. Coba tenangkanlah dulu jika panikmu mengganggu. Minum kopi dan berpikir, itu sangat membantu. Ngaji, ngopi, diskusi, mencari ngerti, dengan tema menggelitik, inspiratif dan fantastik. Ngaji, ngopi, diskusi, mencari ngerti, jangan ragu datang bertanya, minum kopi bersamaku.